dekat, penuh kasih sayang. Oleh karena itulah sebenarnya kita melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah ini terdiri dari berbagai, ada tokoh di pemerintahan, ada para ulama, ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, semua ikut bergabung, siapapun boleh ikut bergabung. Tujuannya apa? Untuk mengajak kepada kebaikan. Karena hidup kita ini tidak tahu kita kapan akan berakhir. Tidak ada satupun kita yang bisa mengetahui kapan hidup kita ini akan berakhir. Jadi oleh karena itulah dalam kesempatan seperti ini kita ingin mengajak melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Amal kebajikan ini nanti itu menjadi hal yang disesalkan ketika kita sudah di pengadilan Allah. Tadi imam kita membacakan salah satu ayat di surat ke-18 itu dikatakan itu juga terkait dengan kebajikan. Barang siapa yang menghendaki hidup di surga Firdaus, ya lakukan kebajikan. Allah mengatakan innallazina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Di situ Allah mengatakan bagi orang yang beriman dan melakukan amal kebajikan diberikan tempat di surga Firdaus untuk tinggal di sana. Ini Allah yang mengatakan itu. Oleh karena itulah kita berlomba-lomba melakukan suatu kebajikan. Kebajikan itu banyak sekali, Pak. Tidak harus yang mahal. Tidak ada harus yang mahal. Allah itu tidak pernah melihat hasil. Yang dilihat Allah itu adalah upaya yang kita lakukan untuk melakukan sebuah kebajikan. Saya pernah menyampaikan sebuah kisah, yang kisah ini sebetulnya bisa menjadikan motivasi bagi kita. Amalan yang sangat kecil, amal kebajikan sangat kecil yang mengantarkan orang masuk ke surga. Saya pernah mendengar sebuah tausiah yang disampaikan oleh seorang ustazah. Ustazah itu bernama Ustazah Halimah Alaidrus. Dia bercerita mengatakan bahwa ada seorang pengalaman ibu-ibu pemandi jenazah wanita. Ibu-ibu ini pemandi jenazah wanita. Ketika dia sedang memandikan jenazah, dia melihat jenazah itu tertawa seperti lucu. Tapi karena dia sudah terbiasa menghadapi hal-hal yang seperti itu, bagi dia tidak terlalu bermasalah. Hanya dia dalam hati penasaran. Dia sambil berdoa, ya Allah, apa yang barusan terjadi? Tolong tunjukkan kepadaku apa sesungguhnya yang terjadi. Karena dia berdoa, dia penasaran. Malamnya Allah ijabah doanya. Dia bermimpi bertemu dengan jenazah yang pagi tadi dia mandikan. Dia lihat jenazah itu hidup dalam kondisi yang sangat bahagia. Kemudian dia tanya, wahai wanita, apa yang membuat engkau tadi ketika aku mandikan jenazahmu engkau tertawa? Sepertinya tertawa geli, ada yang lucu. Dia katakan, aku ini sesungguhnya seorang wanita yang hidup sendirian. Aku tidak memiliki siapa-siapa, keluarga siapa, dan aku orang yang tidak punya. Tetapi setiap hari aku memiliki sebuah kebiasaan. Pada saat pagi menyiapkan sarapan pagi, selalu aku menyediakan 2 sarapan untuk diriku dan satu lagi untuk orang kalau ada lewat di depan rumahku yang menurutku orang yang memang membutuhkan makanan itu. Dan itu setiap hari dia lakukan selama bertahun-tahun. Mungkin kalau dia lihat ada tukang sayur, kemudian dia tanya, Bapak sudah makan? Atau mungkin ada pemulung, dia tanya apakah Bapak sudah makan? Ketika dibilang belum, dikasihkan. Suatu ketika dia katakan, pada saat dia menunggu sampai 15 menit, tidak ada satupun orang yang menurut dia yang pantas untuk diberikan itu yang lewat. Sampai setengah jam tidak juga ada lewat. Akhirnya dia melihat ada seekor anak keledai yang sedang mengais-ngais makanan tidak jauh dari tempat tinggalnya. Akhirnya dia katakan, ya Allah, karena tidak ada yang lewat, aku berikan ini kepada anak keledai ini. Toh dia kan juga makhluk engkau. Dia berikanlah sedekah subuh itu untuk anak keledai. Kemudian dia katakan, pada saat engkau memandikan jenazahku, Allah perlihatkan semua ibadah-ibadah yang sudah pernah kulakukan. Yang membuat aku terkejut katanya, yang Allah paling ridho dari sekian banyak itu adalah ketika aku memberikan makan anak keledai katanya. Itulah yang membuat aku tergeli dan tertawa. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ternyata beribadah itu tidak perlu yang mahal-mahal juga. Keikhlasan ini menjadi sangat penting. Kita tidak pernah tahu ibadah mana yang nanti akan paling Allah terima. Makanya tugas kita di dunia ini adalah lakukan saja kebajikan. Lakukan saja kebajikan. Karena amal kebajikan ini nanti pasti akan kita sesalkan setelah kita tidak lagi ada di dunia.